Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik kan? Perkenalkan, nama saya Evrelia Yohana Lubis, mahasiswi Universitas Muslim Nusantara Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi gambaran umum audit. Sebelum saya menjelaskan tentang gambaran umum audit, alangkah baiknya teman-teman semua tekan tombol subscribe, like, comment, Yang pertama, kita akan membahas sejarah audit. Audit yang dikenal pada saat ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Mesopotamia, Mesir, Cina, Yunani, Romawi kuno, dan Arab. Yang selanjutnya secara dinamis berlanjut sampai sekarang, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, berkembang praktik audit oleh akuntan publik diawali dengan pertumbuhan perusahaan yang bermasyarakat modal atau go public di pasar modal dan keluarnya peraturan perpajakan paket 27 Maret nomor 107 dan tahun 1979 yang pada dasarnya para wajib pajak akan mendapatkan keringan pajak apabila laporan keuangan diperiksa oleh kantor akuntan publik. Pengertian audit. Auditor merupakan orang yang memenuhi ketentuan untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus memiliki kemampuan yang memadai atau kompeten untuk mengetahui tipe dan jumlah bukti yang harus diperoleh untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai setelah dilakukan pengujian terhadap bukti. Tahap terakhir, setelah selesai melakukan audit penyusunan, laporan audit yang merupakan alat penyampaian informasi kepada pemakai laporan. Itulah secara singkat tentang pengertian audit. Yang ketiga, tipe auditor. Tipe auditor dapat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama, auditor eksternal atau auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya pada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya, seperti kreditur, investor, calon kreditur, calon investor, dan instansi pemerintah atau terutama instansi pajak. Yang kedua, auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan atau perusahaan negara maupun perusahaan swasta. Yang ketiga, auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditunjukkan kepada pemerintah. Yang keempat, kualitas audit. Kualitas audit merupakan hal yang sangat sulit untuk diukur. Maka beberapa penelitian menggunakan beberapa proksi untuk mengukur kualitas audit. Beberapa proksi yang biasa digunakan untuk mengukur kualitas audit diantaranya ukuran PAP, manajemen laba, accrual disclosure, dan besarnya fee audit yang diterima oleh PAP. Kualitas audit yang baik dapat mendeteksi adanya
dalam kualitas laba perusahaan sehingga semakin baik pula laba perusahaan. Nah, sangat bagus bukan kualitas audit kinerja manajemen? Yang terakhir tentang alasan, tujuan, dan manfaat audit. Alasannya, audit merupakan hal yang cukup penting bagi perusahaan karena memberikan pengaruh besar dan kewajaran atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Tujuan audit secara umum dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kelengkapan. Yang kedua, ketepatan. Yang ketiga, eksistensi. Yang keempat, penilaian. Yang kelima, klasifikasi. Yang keenam, ketepatan dan pisah batas. Setelah itu, manfaat audit dibagikan ada 3 golongan. Yang pertama, bagi pihak audit, menambah integrasi laporan keuangan sehingga laporan tersebut bisa dipercaya untuk kepentingan pihak luar, entitas seperti pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan lain-lain. Yang kedua, mencegah dan menemukan fraud yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang diaudit. Bagi badan pemerintahan dan orang-orang yang bergerak di bidang hukum, memberikan tambahan kejelasan yang independen tentang ketelitian dan jaminan laporan keuangan, memberikan dasar yang independen kepada mereka yang bergerak di bidang hukum untuk mengurus harta warisan dan harta titipan penyelesaian masalah dalam keberangkutan industri dan menentukan pelaksanaan perjanjian persekutuan dengan semestinya. Sekian tentang audit.